Gimana rasanya kerja jadi tumbal aktor manja yang hobi nyiksa lu? Tiba-tiba malah dituduh jadi pembunuh gara-gara skandal busuk pihak studio. Ini bukan cuma soal aksi gila-gilaan di lokasi syuting, tapi soal pertaruhan nyawa demi dapat maaf dari sang mantan. Selamat datang di alur cerita The Fall Guy. Siapin mental lu, karena kita bakal lihat gimana seorang stuntman harus main detektifan di dunia nyata yang jauh lebih bahaya dari film action manapun. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Halo Sobat Kelar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Bang Kelar dan selamat datang di channel 20 Menit Kelar. Sebelum mulai, boleh minta like, share, subscribe, dan komen film apa lagi yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Film ini dibuka sama Colt Seaver, seorang stuntman yang lagi curhat betapa pentingnya peran orang-orang kayak dia di sejarah film dan TV. Meskipun kerjanya cuma jadi tumbal kamera, Colt ini rela babak belur demi profesionalitas dan yang paling penting demi sayang, Jody Moreno. Jody ini operator kamera yang punya mimpi gede pengen jadi sutradara kondang. Well, because if I have to, I start making bad decisions. Pas lagi proyek bareng aktor sombong papan atas, si Tom Rider, Colt lagi persiapan buat adegan jatuh dari ketinggian pakai tali pengaman. Tapi apes banget. Ada kesalahan teknis yang bikin Colt terjun bebas langsung ke lantai sampai punggungnya cedera parah. Gara-gara kejadian itu, Colt mutusin buat cabut dari dunia film dan mutusin hubungan gitu aja sama si Jody. Bener-bener definisi menghilang di telan bumi Sobat Kelar. 18 kemudian, nasib Colt berubah drastis dari tukang parkir valet. Dia bener-bener belum ngobrol lagi sama Jody sejak kecelakaan maut itu. Suatu hari, dia ketemu mantan teman kerjanya yang ledek dia dengan sebutan si tukang jatuh. Karena emosi, Colt langsung pamer skill bawa mobil secara agresif sambil bikin aksi donat di depan mukanya si temen itu Sobat Kelar. Nggak lama, Colt dihubungin sama Gail Meyer, produser langganannya si Tom Rider. Gail nawarin Colt buat jadi stunt double rider lagi di film sci-fi gede judulnya Metal Storm. Awalnya Colt nolak mentah-mentah, tapi pas Gail bilang kalau sutradara filmnya adalah si Jody, Colt langsung berubah pikiran demi balikan sama mantan. Nyawa pun dipertaruhkan lagi Sobat Kelar. Pas sampai di lokasi syuting, Colt reuni bareng sohib kentalnya si koordinator stunt dan Tucker. Tapi baru juga napas, Colt langsung lemas pas tahu aksi pertamanya adalah cannon roll alias guling-gulingan mobil. Dia takut banget bakal malu-maluin di depan si Jody. Tapi yang namanya profesional, Colt tetap tancap gas dan mobilnya pun sukses salto berkali-kali di pinggir pantai sampai hancur. Dan Colt langsung ngacungin jempol. Kebiasaan khas stuntman buat kode kalau nyawanya masih aman Sobat Kelar. Get in there, you got this, baby! What the? Ready in 3, 2, 1! Pas Jody tahu kalau stuntman-nya itu si mantan, dia langsung bete maksimal. Ternyata si produser licik Gail bohong ke Colt. Jody nggak pernah minta dia datang, yang ada malah pengen dia jauh-jauh. Di adegan selanjutnya, Jody makin balas dendam dengan bikin Colt dibakar hidup-hidup terus ditabrakin ke tembok berkali-kali. Pas lagi break, mereka malah curhat colongan soal hubungan mereka yang kandas di depan semua kru. Kocaknya, para kru malah kompak mihak ke Jody, bikin Colt makin kelihatan kayak badut Sobat Kelar. I can keep. We're going again! Gail tiba-tiba nyamperin Colt ke trailernya buat ngasih kabar gawat. Si aktor manja Tom Rider hilang misterius gara-gara main sama orang-orang berbahaya. Gail nyuruh Colt nyari si Rider dalam waktu 48 jam demi nyelamatin debut sutradara Jody. Habis itu, Colt balik ke mobilnya dan mulai galau brutal sambil dengerin lagu Taylor Swift plus nangis sesenggukan. Pas lagi asik nangis, si Jody muncul, bikin Colt langsung pasang muka sok cool dan sok tegar. Jody cerita betapa pentingnya film ini buat karirnya, dan Colt pun janji nggak bakal ngerusak proses syuting demi si Ayang Sobat Kelar. I'm gonna make the camera up to you, by the way. Can I get in the? In your face, you're a mess. Oh, Colt pun berangkat ke apartemen mewah si Rider buat nyari jejak, tapi baru aja masuk, dia langsung diserang membabi buta sama Iggy Star.
pacarnya si Ryder yang juga pemeran utama di film mereka. Pas lagi baku hantam, sampai sisi ruangan berantakan, Colt baru sadar kalau pedang yang dipakai Iggy cuman properti film alias pedang-pedangan sobat kelar. Colt langsung jelasin kalau dia ke situ demi nyelamatin produksi film Jody. Iggy akhirnya luluh dan nyuruh Colt buat nyamperin sebuah nightclub langganan Ryder buat nyari bandar narkobanya. Biar bisa masuk ke klub, Colt dandan mentereng ala-ala anak disco. Di sana dia ketemu si bandar namanya Don. Pas Colt nanyain keberadaan Ryder, si Don malah licik banget. Dia ngasih minuman yang udah dicampur obat terlarang ke Colt. Terus nyuruh anak buahnya buat ngajar dia. Disinilah kegilaan dimulai sobat kelar. Colt mulai mabuk berat dan berhalusinasi parah. Tapi hebatnya, dia tetap bisa gebugin 3 penjahat sekaligus sambil sempoyongan. Colt terus ngejar Don yang mau kabur pakai taksi sampai nekat loncat ke depan mobilnya. Okay, we don't have time for this. Talk. Akhirnya si Don ngaku kalau dia emang dibayar buat nyekokin Colt pakai obat. Dia pun ngasih petunjuk terakhir. Colt harus ke sebuah hotel buat nyari orang bernama Kevin dan pesen piring buah, sebuah kode rahasia. Saking telernya, Colt bahkan sempat halusinasi ngeliat kuda unicorn lari-lari di tengah kota. Bener-bener definisi mabuk jalur maut sobat kelar. Nyampe di hotel, si Colt malah papasan lagi sama Jody yang lagi curhat emosi gara-gara pihak studio mulai ikut campur ngerusak alur cerita cinta di filmnya. I changed my hair. You changed your number. We're even. I thought we'd sort of I've learned a lot about myself since we last seen each other. be there for you. Abis dengerin curhatan si Ayang, Colt langsung nyamperin resepsionis bernama Kevin buat minta piring buah rahasia tadi, yang ternyata isinya cuman kunci kamar hotel si Ryder. Pas mau masuk ke kamarnya, si kunci sempat macet, tapi karena Colt adalah spesialis dobrak-mendobrak, pintunya langsung diajar sampai jebol. Pas lagi di dalam kamar, Jody tiba-tiba telepon buat diskusiin ide film sambil goda-godaan tipis kayak zaman masih pacaran dulu sobat kelar. Tapi suasana romantis itu langsung buyar pas Colt nemuin kejutan maut. Ada mayat stuntman lain bernama Henry Herrera yang kaku di dalam bak mandi es. Colt panik dan langsung telepon si produser Gail, tapi si Gail malah ngarang dia lapor polisi. Dasar Colt orangnya jujur, dia tetap panggil polisi gara-gara dia sendiri kena semprit polisi akibat parkir sembarangan di depan hotel sobat kelar. Tapi pas mereka balik ke kamar buat ngecek mayatnya, boom, bak mandinya udah kosong melompong, gak ada bekasnya dan apesnya. Colt tetap aja kena tilang, bener-bener hari yang sial sobat kelar. Besoknya di lokasi syuting, si Dan mulai ngeluh gara-gara ide Jody makin gila dan makin ribet setelah dapat inspirasi dari obrolannya bareng Colt semalam. Di sini, Colt harus kerja ekstra jadi pemeran pengganti Ryder biar nanti mukanya bisa diganti pakai teknologi deepfake sobat kelar. Meskipun capeknya minta ampun, semangat Colt langsung balik lagi pas Jody ngajak dia buat pergi ke karaokean bareng malam itu. Gaspol terus sobat kelar, mumpung dapat lampu hijau buat balikan. I don't know what that was. That was just so awful. And Really? yeah, For that? it's holstered. It's done. Forget. You never saw it. Pas lagi OTW mau karaokean bareng Ayang, Colt malah papasan sama Alma Martin, asistennya Tom Ryder bareng anjing pinter bin galaknya namanya Jane Cloud. Alma curhat kalau dia terakhir lihat Ryder sama Henry, si mayat hilang tadi, di pesta gila-gilaan sebelum dia disuruh cabut sama Gail. Ternyata Alma megang HP rahasia milik Ryder karena dia dikejar-kejar sama kepala keamanan Ryder yang mukanya kayak preman, namanya Dressler. Alma tahu ada bukti kriminal di HP itu dan mau nyerahin asalkan dia dapat jatah produser kredit di film Metal Storm. Colt baru mau nego, tiba-tiba mereka berdua ditase alias disetrum sama Dressler. Alma pun diculik masuk truk. Colt nggak tinggal diem. Dia bareng Jane Cloud langsung nyolong truk buat aksi kejar-kejaran maut di jalan raya. Sementara itu, si Jody udah nungguin di tempat karaoke sambil manyun karena dikira di ghosting lagi sobat kelar. Pas Jody lagi nyanyi lagu galau Against All Odds dengan penuh perasaan, di jalanan Colt lagi baku hantam brutal sama anak buah Dressler. Si anjing Jane Cloud juga nggak mau kalah, dia gigit aset masa depan para penjahat itu sampai mereka jerit-jerit kesakitan sobat kelar. Alma berhasil selamat setelah aksi tabrakan maut. Tapi pas Colt lari ke tempat karaoke sambil bawa anjing, dia cuma nemu si Dan yang bilang kalau Jody udah cabut dari tadi. Apes banget emang nasib lu Colt. Colt sama Dan akhirnya bawa HP Ryder ke teman kru mereka Venti buat dihack. Masalahnya mereka butuh password. Mereka pun nekat balik ke apartemen Ryder dan ngumpuk-ngumpuk tumpukan kertas posit sampai akhirnya nemu passwordnya yang ternyata ditulis terang-terangan. Dasar aktor koplak.
Idiot. Cole! I got it! Cole! Pas kebuka isinya bener-bener skandal maut. Ada video Ryder lagi mabuk bareng Iggy dan Henry. Gara-gara Henry ngeledek Ryder nggak berani ngelakuin aksi stunt sendiri, si Ryder nyoba pamer aksi tapi malah nggak sengaja nabrak Henry sampai tewas. Bener-bener rekaman pembunuhan sobat kelar. Belum sempat nafas, Fenty ngabarin kalau berita di TV malah nuduh Colt sebagai tersangka utama pembunuhan Henry. Detik itu juga, Dexter dan kawan-kawan datang dan langsung nembakin apartemen itu secara membabi buta. Sialnya, HP bukti satu-satunya itu malah hancur ditembak pas lagi dipegang Colt. Colt yang lagi terdesak langsung lari keluar dan nekat loncat ke kapal bot milik Ryder sampai nembus atapnya. Tapi pas mendarat dia malah langsung berhadapan sama Ryder dan langsung dipukul sampai pingsan tak berdaya sobat kelar. Hey man. Colt akhirnya bangun dalam kondisi terikat dan si Tom Ryder udah nunggu sambil nodong minta HP-nya balik. Di sini si Ryder malah sombong banget ngaku kalau dia emang yang ngebunuh Henry dan sengaja ngejadiin Colt sebagai tumbal alias the fall guy. Yang bikin makin nyesek, ternyata semua rencana busuk ini idenya si produser Gail sobat kelar. Ternyata si Ryder ini baperan. Dia sengaja bikin Colt celaka 18 bulan lalu cuman gara-gara ngerasa kesaing popularitasnya sama si stuntman. Pas banget di saat yang sama, Gail lagi nemuin Jody buat ngasut kalau Colt itu pembunuh bayaran. Balik ke kapal, pas Colt bilang HP-nya udah hancur, si Ryder langsung nyuruh anak buahnya nyiram bensin ke badan Colt buat dibakar hidup-hidup. Tapi Colt emang cerdik sobat kelar. Dia sempet nampung bensin di mulut terus disembur ke muka Dexter pas mau nyalain korek. Colt pun kabur pakai kapal dengan gaya nyetir mundur yang chaos abis. Come on, Colt, stop it! Dia nyoba telepon Jody buat jelasin semuanya, tapi si Gail gercep banget nyemplungin HP Jody ke air biar nggak bisa ngangkat telepon sobat kelar. Dasar produser muka dua. Kejar-kejaran makin gila sampai kapal Colt nabrak dan meledak Dark Door. Semua orang ngira Colt udah mokat dan beritanya dibikin seolah-olah dia bunuh diri gara-gara depresi. Makin jahat lagi, para penjahat ini pakai teknologi deepfake buat ganti muka Ryder jadi muka Colt di video pembunuhan Henry. Bener-bener fitnah tingkat dewa. Tapi tenang, Colt ternyata masih hidup dan nyelinap balik ke lokasi syuting pakai kostum alien Metal Storm. Dia sempat digebukin sama Jody karena dikira alien beneran. Tapi pas buka kedok, Jody langsung meluk dan nyium Colt. Benar-benar momen so sweet di tengah kekacauan. We're live. If I stunned you. You remember. Yeah, Colt, I'm so happy you're alive. I knew it. Oh my god. You're doing a Nice work. Being poisoned. Setelah Jody tahu busuknya Gail dan Ryder, mereka berdua pun nyusun rencana balas dendam yang jenius. Mereka bakal maksa Ryder buat ngelakuin aksi loncat mobil sendiri sambil dipasangin mic tersembunyi. Soalnya si Ryder ini punya kebiasaan on. Dia selalu lupa kalau lagi pakai mic dan hobi curhat jujur tanpa filter sobat kelar. Kru film akhirnya nyiapin adegan puncak buat ngejebak si aktor manja sobat kelar. Si Jody ngerayu Ryder buat masuk ke dalam mobil dengan alasan mau ambil foto close up mukanya yang ganteng itu. Pas udah di dalam, tiba-tiba Colt buka kedok dan langsung tancap gas bawa kabur mobilnya. Si Dressler sama geng premannya panik dan langsung ngejar mobilnya. Tapi Jody bareng si Dan udah siap siaga ngalangin mereka biar Colt punya waktu buat interogasi si Ryder. Di dalam mobil yang lagi ngebut gila-gilaan, si Ryder yang mentalnya tempe langsung ciut. Dia akhirnya ngaku lewat mic kalau dia yang ngebunuh Henry dan si Gail yang ngerancang semua fitnah buat Colt. Pas pengakuan udah dapet, Colt langsung narik tuas dan ngelakuin aksi jam paling epik ngelewatin jurang raksasa sampai si Ryder pingsan saking takutnya sobat kelar. Tapi si Gail belum nyerah. Dia nyolong kaset rekamannya terus kabur naik helikopter. Wait, what is this? It's the evidence! Whoa! Get me down! There is a hydraulics here. Colt nggak tinggal diem sobat kelar. Dibantu sama Jody, dia dilempar ke arah helikopter yang lagi terbang. Terjadilah duel maut udara bareng Gail sama Ryder sampai akhirnya Colt berhasil ngerebut kaset itu balik dan terjun bebas ke tumpukan matras yang udah disiapin kru. Bener-bener pendaratan yang sempurna. Dan Colt langsung dapat hadiah cuman kemenangan dari si ayang Jody. Mission complete sobat kelar. Film Metal Storm akhirnya tayang di bioskop tapi pemeran utamanya diganti sama abang kekar Jason Momoa. Filmnya sukses berat. Si Alma dapat jatah produser kreditnya. Dan Colt ngerasa kalau akhirnya dia sama Jody dapat happy ending mereka sendiri. Tapi tunggu dulu, ada adegan pas kredit nih. Si Ryder sama Gail yang helikopternya jatuh langsung disambut polisi beneran. Kocaknya,
polisi yang nangkap mereka adalah pemeran asli serial TV Fall Guy zaman dulu. Si Ryder yang masih merasa artis nyoba kabur ke tengah set sambil teriak minta tolong. Dia malah menginjak pemicu ledakan dan boom, si Ryder langsung meledak berkeping-keping. Melihat bintang utamanya tamat, si Alma bukannya sedih malah gercep telepon agennya Jason Momoa. Bener-bener definisi industri film yang kejam, tapi puas banget endingnya Sobat Kelar. Cowboy finally got that happy ending. And even better, we got a new beginning, filled with spice. And look, I don't want to over-romanticize. Gimana Sobat Kelar? Puas lihat aktor yang gak tahu diri akhirnya kena azab ledakan beneran. Satu hal yang pasti, ending film ini bakal bikin lu sadar kalau pahlawan sebenarnya itu bukan yang mukanya muncul di poster, tapi yang badannya hancur demi hasilin satu frame sempurna. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Film apa lagi yang harus 20 menit kelarin selanjutnya? Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Gue Bang Kelar, cabut dulu. Bye-bye.